Ikuti kata hatimu sendiri. Jangan percaya kepada siapapun. Jumpa lagi dengan saya, Coach Randy, di channel Terapi Sehat Sentuhan Ajaib. Di kesempatan kali ini, saya tertarik ingin membaca aura seseorang yang tengah menjadi trending saat ini, yang membawakan sebuah lagu yang tentunya Anda semua tahu saat ini adalah Keke Bukan Boneka, yang dibawakan oleh seseorang yang bernama Rahma Keke Putri Cantika. Bagaimana bisa hal ini menjadi sebuah trending dan menjadi perbincangan-perbincangan yang cukup hangat saat ini? Saya akan membaca auranya. Simak video ini hingga akhir. Saya coba untuk melihat auranya berdasarkan dua hal, yakni korelasi antara nama dan melalui fotonya. Rahma Keke Putri Cantika. Seseorang ini memiliki aura yang sebenarnya auranya tidak terlalu besar energinya. Tetapi di sini ada kaitan pantulan energi dari aura Keke tersebut, yang sifatnya adalah eksternal. Biasanya aura eksternal itu didapatkan dari orang-orang di sekitarnya. Produksi dari aura eksternal ini berjalan bergerigi. Berarti trendingnya atau puncak atau viralnya saat ini adalah berdasarkan dari energi gerigi yang bersumber dari sebuah produksi aniaya-aniaya, mungkin bully, atau cukup banyak orang-orang sekitar yang memperalatnya sehingga dia menjadi orang yang teraniaya secara batiniahnya. Nah, tanpa disadari, hal itu mengumpulkan sebuah spektrum energi aura yang luar biasa yang mengangkat atau merubah dari desinkronisasi energi menjadi sinkronisasi energi, dan terbukti pada saat ini melalui lagu Keke Bukan Boneka. Seseorang ini mencuat dan luar biasa. Ya, inilah kenapa kadangkala doa-doa orang yang teraniaya itu begitu mustajab. Karena saya lihat di sini cukup banyak energi-energi di sekelilingnya, bahkan termasuk dalam energi asmara, di mana di sekelilingnya banyak sekali orang-orang yang hanya sekedar memperalat. Bahasanya mungkin numpang beken saja. Dan saya melihat secara detail hal itu. Atau menyalahgunakan kesempatan, momentum. Tetapi untungnya Rahma Keke Putri Cantika ini termasuk orang yang sangat-sangat pemaaf dan cukup lugu, sehingga kadangkala ketika ada orang yang menyakitinya, dia hanya membalasnya dengan mungkin gerutu-gerutu kecil
atau bahkan dia menyendiri. Tetapi lalu kaitan dari energi dari Rahma Keke Putri Cantika dengan lagu Keke Bukan Boneka ini mengalami sebuah desinkronisasi, sehingga efek daripada trending ini tidak selesai di sini. Ini menyebabkan guncangnya sebuah energinya yang memunculkan sebuah cuatan ketakutan, dan banyak orang-orang di sekitarnya, bahkan orang-orang yang tidak dia kenal, akan berusaha memperalatnya ataupun mengambil kesempatan yang tidak legal, dalam arti jalannya tidak baik. Dan terlebih kata atau judul Keke Bukan Boneka ini, kalau dari spektrum energi yang melingkar di dalam energi dasarnya saat ini, saya lihat ini akan menjadi sebuah realita, di mana kata Keke Bukan Boneka ini akan menjadi sebuah derayan ungkapan hati, mungkin sebentar lagi terjadi, bahwa dia akan terseret ke sana dan ke sini, seakan-akan dia mengatakan dalam hatinya, aku ini bukan boneka yang bisa kalian mainkan seenaknya. Dan uniknya di sini, power yang cukup besar yang dapat mendatangkan materi yang cukup besar, yang tentunya saat ini sudah terjadi, ini jalannya nyaris bersamaan dengan sebuah permasalahan. Ya, dan cukup tebal sekali energi ini. Saya berharap ini tidak terjadi, tapi saya sangat-sangat cukup meyakini ini terjadi. Kenapa? Karena energi ini sudah mencapai sekitar 70% tingkatnya. Berarti Keke harus waspada atau juga dengan berdoa supaya ini tidak terjadi, karena ini masalah akan menjadi panjang oleh beberapa pihak-pihak yang merasa dirugikan entah karena sesuatu hal apa yang pada dasarnya sebenarnya itu tidak perlu. Alhasil dalam momen bahagia ini akan langsung diserang oleh sebuah momen yang membuat kamu takut, membuat Anda takut, dan ini perkara-perkara panjang, dan ini menjadi masalah karena jalannya alur hokinya dengan alur masalahnya nyaris bersamaan. Semoga ini tidak terjadi. Meskipun energi dari Keke tidak cukup untuk menampung atau menolaknya, sehingga momen permasalahan itu mau tidak mau akan terjadi atau bakal terjadi. Dan jarang sekali saya melihat sedetail ini aura yang cukup tebal. Mungkin saya juga hanya menyarankan bahwa meminta maaf atau
lebih mendahului untuk meminta maaf, jika ini sebuah permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, itu lakukan, karena ini bisa menjadi sebuah masalah yang panjang dan bisa membuat Anda down secara psikologis. Kemudian juga saya sarankan secara pribadi, cukup yakini hatimu sendiri. Karena di sekeliling kamu banyak orang-orang yang hanya baik di depan dan mengambil kesempatan dari apa yang selama ini kamu capai. Bahkan jauh sebelum adanya trending ini atau viralnya Keke bukan boneka ini. Sehingga bisa saya katakan atau saya simpulkan, baca aura kali ini, yang pertama adalah trending atau viralnya Keke dalam lagu Keke bukan boneka ini adalah bersumber dari sebuah energi aniaya, di mana orang-orang banyak melakukan kezaliman kepadamu, baik secara langsung ataupun dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan apapun itu yang intinya kezaliman, sehingga kamu mengumpulkan energi dari mereka yang menjadikanmu trending saat ini. Ini adalah hasil dari buah kesabaran. Tetapi sayangnya, dalam poin kedua ini, kesuksesan ini atau viralnya ini bersamaan sebentar lagi dengan momen permasalahan. Dan poin ketiga, ini akan membuatmu down secara psikologis karena rentetannya cukup panjang. Kemudian poin keempat, untuk mengatasi semua itu sebelum terjadi, karena saya tidak ingin apa yang saya ucapkan itu yang tidak baik Anda buktikan. Jika bisa segala sesuatu itu diselesaikan dengan kekeluargaan, Anda dahulu yang harus menyelesaikan. Karena minta maaf dari Anda saat ini itu bisa mengubah semua itu secara cepat. Itu yang saya sarankan. Kemudian poin yang terakhir, saya tekankan sekali lagi, cukup ikuti kata hatimu sendiri. Jangan percaya kepada siapapun. Karena di dekatmu atau di sekelilingmu penuh dengan orang-orang yang hanya baik di depan, yang hanya ingin atau numpang beken atau ingin menyalahgunakan apa satu momen ini pada diri kamu. Dan setelah itu mereka akan melupakan kamu, termasuk sisi asmara atau apapun itu. Semoga ini bermanfaat untuk Keke. Dan semoga apa yang saya lihat mengenai aura tentang sebuah keburukan tidak terjadi, dan semoga yang baik terjadi. Dan satu poin paling terakhir lagi, jaga psikologismu karena energi kesehatanmu menurun drastis. Karena jika tidak, maka kamu akan sakit, dan tentunya itu akan merugikan waktumu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Dan jangan pernah malu tentang bagaimana Tuhan menciptakan kita. Karena ketika Tuhan menciptakan kita dengan tubuh atau dengan muka atau dengan keadaan apapun, itulah yang terbaik. Dan Tuhan punya maksud baik. Percayalah bahwa selama dalam hatimu ada kebaikan dan ketulusan,
Tuhan akan selalu bersamamu. Semoga bermanfaat. Saya Coach Randy, terapi sehat sentuhan ajaib, Mahadavnis Hipno Prana Aura, Mahadavnis Training Center. Sampai jumpa.